Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, akhirnya saya bisa membuat video lagi. Ada waktu luang, ada waktu kosong untuk membuat video lagi, dan saya ingin merespon dan juga membahas sebentar tentang beberapa topik yang baru-baru ini viral, yang baru-baru ini lagi naik, lagi banyak dibahas di media sosial. Yang pertama, di video ini saya ingin bahas tentang biaya UKT kuliah yang yang sekarang lagi naik ya. Oke, jadi ini saya ingin membahas ini bukan ingin membahas tentang beritanya ya, tapi saya itu agak gregetan dengan sebuah pernyataan atau ya mungkin bisa dibilang ini pernyataan yang menurut saya bener-bener agak gregetan gitu loh saya kalau membacanya. Jadi ini pernyataan jawaban respon mengenai tentang UKT kuliah yang lagi naik. Nah, pernyataan ini dari salah satu pejabat di Kemendikbud. Pernyataannya kalian bisa pasti banyak yang tahu lah. Pernyataannya gini. Jadi ini salah satu pejabat loh ya, yang mengurusi tentang pendidikan tinggi ya, Kemendikbud Ristek ya. Beliau bilang seperti ini. Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ya, dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Oke. Kalau kalian baca lagi ya, itu pernyataan ini itu membuat kita agak merasa kok bisa ya seorang pejabat dari Kemendikbud bilang seperti ini. Oke lah kalau dari orang-orang di luar Kemendikbud gitu ya bisa berasumsi seperti itu, tapi ini dari pejabat sendiri loh. Jadi pernyataan ini tuh pertama terlihat menganggap kuliah hanya untuk orang kaya saja. Ya iyalah, tertiary education, pendidikan tertier. Oke, di Indonesia ini wajib belajar adalah sampai SMA, bukan sampai kuliah. Tapi gimana kualitas SMP, SMK atau pendidikan wajib kita? Apakah sudah selevel dengan pendidikan-pendidikan di luar negeri seperti di Eropa, di Amerika? Apakah hanya cukup dengan lulusan SMA atau SMK atau SLTA itu dapat memajukan Indonesia? Toh kita lihat sendiri, hanya di Korea, Jepang, atau di negara-negara Eropa yang membuat penelitian, membuat eksperimen itu dari pendidikan tinggi, bukan hanya lulusan SMA saja. Begitu. Jadi otomatis ya pejabat, pemerintah harusnya terus mendorong, mempermudah agar warga masyarakat penduduk Indonesia itu bisa maju, mendapatkan pendidikan tinggi yang layak, yang berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata. Jangan hanya mikirkan tentang gaji, uang, keluarga sendiri, tapi pikirkan jangka panjangnya gitu. Kalau hanya untuk orang kaya ya otomatis yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin bodoh gitu loh. Kalau kayak gini terlihat yang bodoh siapa sebenarnya. Terus yang kedua, pernyataan dari beliau ini ya, dari pejabat ini nih, itu dapat menambah kesenjangan sosial.
otomatis akan tercipta bahwa hanya orang-orang kaya yang kuliah. Kalau orang kuliah berarti kaya. Kalau nggak kuliah, kalau miskin nggak kuliah. Ibarat kayak gini, banyak hal-hal yang sudah tercipta apa namanya ya, stereotip bahwa ada kesenjangan sosial. Seperti contoh haji. Haji itu sudah stereotipnya masyarakat, kalau udah bisa haji berarti dia punya uang, kaya. Itu udah di Indonesia udah apa ya, sudah menjadi stereotip ya. Terus orang punya mobil, itu banyak masyarakat yang bilang itu pasti orang kaya gitu. Jadi janganlah membuat apa ya istilahnya itu stereotip bahwa kuliah itu mesti orang kaya yang bisa kuliah gitu. Jangan malah menambahkan stereotip kayak gitu. Gitu, bukan pilihan. Ini hanya pilihan. Jadi tidak harus ke pendidikan tinggi loh. Kemajuan negara ini tergantung dari pendidikannya kok. Malah tidak harus. Kalau bisa dianjurkan dong. Kalau memang tidak mampu ya dicarikan jalan. Wong saya lo ya menyuruh teman-teman saya, ayo kalau punya anak kuliahkan di desa. Saya minta ke orang-orang desa, ayo sekolah sampai perguruan tinggi agar desa kalian maju. Ini malah ada, ini bukan kewajiban, tidak harus. Kalau tidak harus, nanti semua orang kalau nggak kuliah, siapa yang mau memajukan bangsa? Terus kemudian yang ketiga, pernyataan beliau ini, ya, pejabat ini, itu malah terkesan nggak mendukung pendidikan di Indonesia, seperti yang saya bilang tadi. Tidak harus lanjut kuliah, tidak harus kayak gitu. Jadi tidak harus masuk perguruan tinggi. Terus masuk ke mana? Memang tidak harus, secara hukum tidak harus. Tetapi apa namanya? Pemerintah tetap wajib mendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, karena seperti yang dijelaskan sama orang-orang di medsos bahwa salah satu di undang-undang itu adalah mencerdaskan, pemerintah wajib ikut mencerdaskan bangsa. Udahlah, jangan membuat statement-statement yang kontroversial lagi buat para pejabat yang mentang-mentang kalian udah punya jabatan. Kalian ini dikasih jabatan agar bertanggung jawab, bukan malah buat statement-statement yang kontroversial, bukan malah mendownkan seperti itu. Ayolah, kalian para pejabat pro rakyat, jangan pro pemerintah, tapi pro rakyat. Pemerintah itu harus pro rakyat, bukan pro sesama pemerintah gitu loh. Kalian ini adalah apa ibaratnya itu dibayar oleh negara, di mana negara ini dibayar oleh pemerintah melalui pajak. Siapa yang bayar? Pemerintah kalau bukan rakyat sendiri. Awas, nanti kalian akan dipertanggungjawabkan apa namanya di akhirat nanti. Kalau kalian ya tidak ikhlas dan terlalu condong untuk apa namanya diri kalian sendiri, tapi tidak untuk masyarakat. Terus kemudian katanya pemerintah itu ini bukan kenaikan UKT, tapi hanya menambahkan kategori UKT. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa yang ditambahkan golongan UKT-nya itu bukan golongan UKT yang ke bawah? Malah yang ditambah adalah golongan UKT yang ke atas. Bukan malah ditambah yang lebih murah, tapi malah ditambah golongan UKT yang lebih mahal. Ini sama aja menaikkan tarif tapi dengan pola yang berbeda. Nanti ya yang golongan UKT, contoh ada 7 golongan UKT, yang paling atas adalah golongan 7, ditambah golongan 8, otomatis golongan 7 akan naik ke 8, yang di bawahnya akan naik ke atas, dan yang paling di bawah
harusnya itu golongan UKT 1 nanti bisa jadi golongan UKT 2. Terus kemudian nanti ada yang baru-baru masuk golongan UKT 1. Ini sama aja menambah kuota saja, bukan apa namanya ya, menambah kuota dan juga menambah apa namanya golongan, menambah bukan golongan ya. Ya intinya itu adalah menaikkan UKT tapi dengan sistem yang atau pola yang berbeda gitu. Udahlah, jujur aja kalau lagi menambah pemasukan gitu loh. Gitu. Memang ya bener ya. Orang berpolitik, pejabat kan kebanyakan dari orang-orang politik, kebanyakan. Dan orang berpolitik itu kebanyakan ya mungkin mereka ini adalah lulusan orang bahasa ya. Jadi membuat bahasa-bahasa dengan tertentu agar kesannya itu mereka benar. Padahal netizen tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibodohi, gitu. Atau mungkin apa ya? Dibatasi untuk orang-orang kaya, kuliah hanya untuk orang-orang kaya biar banyak orang-orang bodoh di Indonesia. Terus kemudian kalau saja tidak ada perubahan kebijakan ya tentang UKT ini, ya kalau tidak ada perubahan sama sekali tetap dinaikkan, bisa jadi akan ada kerusuhan. Karena ingat peristiwa 1998 bahwa pemerintah bisa dilengsarkan oleh kekuatan akademis. Ya, ini sebuah kritik loh ya. Ini bukan berarti menjelek-jelekkan sebuah pemerintah, tapi ini adalah sebuah kritik bahwa pemerintah itu harus selalu pro rakyat. Pemerintah itu harus selalu pro rakyat, jangan hanya memikirkan tentang gaji mereka sendiri, jangan hanya memikirkan tentang bayaran sendiri, yang dinaikkan selalu tentang gaji PNS dan juga gaji pemerintah sendiri, tapi gaji rakyat tidak terlalu diperhatikan. Terus kemudian ini malah UKT yang dinaikkan. Ini sama aja mematikan masyarakat gitu. Ingat, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ingat ya, awal mula orang kesulitan itu karena dia telah mempersulit orang lain. Awal mula dia mendapatkan kemudahan, itu berawal dari dia memudahkan kesulitan orang lain. Terus itu adalah sebuah rumus yang dikirim oleh Allah melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada hadis lagi, banyak hadis-hadis yang tentang membantu kesulitan orang lain. Yaitu Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi jangan heran kalau kalian ini selalu dalam kesulitan. Mungkin barangkali kalian tidak pernah atau malah mempersulit saudara kalian sesama muslim. Ingat, oke? Introspeksi diri. Oke, terima kasih dari saya. Itu saja video kali ini, video ngomel-ngomel saya, karena memang saya gregetan sekali dengan pernyataan seperti itu. Seakan-akan malah tidak membantu, malah memberikan malah menambah emosi yang membaca. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.